Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Farah Safira di sini yang akan menjelaskan soal Mekanika Tanah satu di tahun 2025 di SNJ 2026. Di sini Mekanika Tanah itu terdapat tiga soal ya. Yang pertama itu tentang permeabilitas jaring aliran. Kemudian di soal yang kedua itu ada tegangan efektif. Yang terakhir juga ada blood volume maksimum itu pemadatan pada standar Proctor. Oke, langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Ini adalah jaring alirannya, teman-teman. Detil suatu galian disupport oleh sheet pile berdekatan dengan suatu saluran air pada gambar di bawah ini. Tentukan debit rembesan jika koefisien permeabilitas sebesar 4,5 kali 10 pangkat minus 5 meter per second. Bentar, kurang besar. Kita besarkan. Nah, ini ya teman-teman gambarnya. Nah, di sini ada tinggi dari hulu, dan di sini ada tinggi dari hilirnya. Nah, terus nanti itu kita akan mencari NF. NF itu yang nih, yang terbalik teman-teman. Jadi cara hitungnya itu 1, 2, 3, dan 4. Berarti NF-nya ada 4. Kemudian untuk ND itu yang kebalikannya tadi. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Kira-kira teman-teman udah paham ya? NF itu yang terbalik, yang kayak senyum. Kalau yang ND itu yang kayak cemberut, tapi ini dihitung per bagian ini kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, diketahui koefisiensi permeabilitasnya tadi kan 4,5 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian tinggi dari hulunya itu 4,2, kemudian tinggi dari hilirnya itu 2,8, NF-nya tadi ada 4, dan ND-nya ada 7. Ditanyanya itu adalah debit rembesannya atau Q-nya itu berapa? Langsung aja kita jawab. Yang pertama kita mencari delta H. Delta H itu dari tingginya hulu dikurangi dengan tingginya hilir. Yaitu 4,2 dikurangi 2,8 sama dengan 1,4 meter. Dari sini langsung ke debit rembesannya. Debit rembesan sama dengan K koefisiensi permeabilitas dikalikan delta H, yang udah kita cari tadi, dikali NF per ND. Jangan sampai kebalik teman-teman NF sama ND-nya. Tadi NF itu yang senyum, yang ke atas. Ini mana ya? Sini. Nggak bisa kan? Intinya NF itu yang ke atas, ND itu yang cemberut ke bawah gitu. Dihitungnya per garis-garis tadi. Langsung dimasukkan 4,5 dikali 10 pangkat minus 5 dikalikan 1,4 dikali 4 per 7 sama dengan hasilnya adalah 3,6 kali 10 pangkat minus 5. Tuh, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kita baca dulu ya soalnya. Suatu profil tanah dengan 3 jenis lapisan seperti gambar di bawah. Hitunglah angka sigma U dan sigma aksen pada titik A, B, C, dan D. Gambarkan juga nilai sigma U dan sigma aksen pada kedalaman masing-masing titik A, B, C, dan D. Karakteristik tanah pada layer 1, 2, dan 3 tertera pada tabel di bawah. Nah, di sini kan diketahui ini ada layer 1, 2, 3 gitu kan. Di sini H1-nya udah diketahui pada tabel di sini.
ketinggiannya tuh 2,14, H2 itu 3,66, H3 1,83. Di sini juga udah diketahui gamma D dan gamma saturation-nya itu dari masing-masing lapisan tanahnya. Di sini diperhatikan ada titik A, titik A, titik B, dan juga titik C. Di sini ada dry sand, terus yang di sini ada sand, terus ada clay gitu. Lanjut kita ke pembahasannya. Nah, di sini udah jelas ya, ini yang di kedalamannya. Nah, dari sini langsung aja kita teman-teman bikin tabel, isinya itu titik A, B, C, D, sigma, ini mu, terus sama sigma aksennya. Jangan lupa sama satuannya di belakang ya teman-teman. Nah, di titik A itu di sini tadi ya, di sini tuh titik A. Di titik A itu kan pada kedalaman yang 0 ya teman-teman. Maka bisa langsung teman-teman tulis aja dari sigmanya 0, mu-nya 0, dan juga sigma aksennya tuh 0. Jadi nggak usah dihitung, langsung aja dijadikan 0. Kemudian titik B itu di sini itu perhitungannya gamma dry. Kenapa gamma dry? Karena ini masih di atas, belum yang di bawah. Karena di sini apa namanya muka air tanahnya tuh di titik B-nya ini. Nah, di titik B ini berarti nggak usah pakai eh apa tuh namanya gamma saturated, dan juga nggak usah pakai mu-nya ini. Jadi hitung yang ini gamma dry dikalikan sama ketinggian H1-nya nih 2,14. Dimasukkan aja 17,28 kali 2,14, hasilnya 36,979 kilonewton per meter pangkat 3. Ini tadi mu-nya itu kan karena di atas muka air tanah, makanya bisa ditulis 0. Kemudian untuk sigma aksen itu uh, rumusnya tuh mu dikurangi sama eh sorry salah. Sigma dikurangi sama mu-nya itu. 36,979 dikurangi 0, hasilnya adalah 36,979. Kemudian lanjut lagi ke C. C itu ada di sini. Sorry. C itu ada di sini, di perbatasan layer 2 dan layer 3. Dengan rumus sigma B ditambah gamma sat. Kenapa gamma saturated? Karena di sini udah termasuk dalam air gitu, dan di bawahnya muka air tanah. Jadinya pakai gamma saturated dikalikan sama H2. Hasilnya 6,519. Kemudian di sini karena udah di bawah muka air tanah, makanya dihitung nih gamma W dikalikan H. Jadi kalau hitung itu gamma W dikalikan sama kedalamannya. Hasilnya adalah 35,905. Kembali lagi ke sini, yang aksennya ini, sigma dikurangi mu. Hasilnya adalah 70,614. Oke, kita lanjut lagi ke yang D. D itu ada di bawah sini ya, di bawah sini. Yaitu sigma C ditambah gamma saturated dikali H3. Yaitu tinggal dimasukkan aja sama kayak yang C tadi ya, karena ini di bawah muka air tanah, makanya pakai gamma saturated. Jadinya 141,289. Kemudian untuk mu-nya ini sama kayak yang tadi, tapi di sini ditambah H3, H2 ditambah H3, karena kan di bawah muka air tanah ya. Jadi ditambah semua, 9,81 dikali 3,66 ditambah 1,83. Hasilnya adalah 53,857. Kemudian sama seperti tadi ini tegangan efektifnya dari tegangan yang ini dikurangi sama mu-nya. Yaitu 141,289 dikurangi 53,857. Hasilnya adalah 87,9.
tetap 32. Nah, dari sini kan udah ketemu semua nih tegangan efektifnya. Langsung aja digambar jadi seperti ini. Jadi, pada kedalaman 0, tegangan efektifnya adalah 0. Kemudian pada kedalaman 2,14 itu tegangan efektifnya adalah berapa ini? 36,979. Kemudian pada kedalaman 3,66 ini yang layer ini, yang di sini, itu tegangan efektifnya 70,614. Dan yang kedalaman paling bawah itu tegangan efektifnya 87, sebentar, kurang lebih 87,432 kilonewton. Jadi solusi pada soal kedua seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa dibuat tabelnya. Jangan bingung kalau misal di atas muka air tanah itu nggak usah ngitung-hitungnya. Dan kalau pada kedalaman 0 paling atas itu nggak usah dihitung, semuanya langsung 0 aja. Kemudian kalau misal di bawah muka air tanah, jangan lupa pakai gamma saturated sama dihitung mu-nya gitu ya. Oke, jangan lupa digambar diagramnya juga, disesuaikan sama kedalamannya. Lanjut ke soal yang terakhir. Hasil dari uji pemadatan standar Proctor pada pasir kelanawan dapat dilihat pada grafik di bawah. Ini ada grafiknya ya teman-teman ya. Teman-teman udah praktikum mekanika tanah, jadi seharusnya sedikit lebih tahu lah bagaimana cara mengerjakan soal ini. Tentukan berat volume maksimum dan kadar air optimum. B. Berapakah berat volume basah pada kadar air optimum? C. Berapakah derajat kejenuhan tanah pada kadar air optimum jika GS sama dengan 2,69? Jika berat volume kering tanah di lapangan sebesar 18,5 kilonewton per meter kubik, berapakah kepadatan relatif atau RC? Berapakah kisaran kadar air saat pemadatan di lapangan untuk mencapai kepadatan relatif tersebut di atas? Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Sebelumnya izin minum dulu ya teman-teman. Oke. Nah, di soal A itu kan ditanyakan berat volume maksimum dan kadar air optimumnya kan. Jadi langsung aja kita ke titik yang ada di puncak sini nih teman-teman. Kita tarik garis aja ke kiri dan ke bawah. Kalau ke kiri itu nanti kita ketemu dry unit weight-nya, gamma D maksimumnya, karena di puncak ya. Jadi di sini tuh bertepatan di garis ini kan berarti di 19 kilonewton per meter kubik. Terus untuk kadar air optimum atau moisture content itu dalam persenan. Nih kita tarik ke bawah, itu di kisaran ada di 11% ya. 11%. 11% dijadikan desimal aja untuk nanti menggampangkan di perhitungan, jadinya 0,11 gitu. Itu jawaban dari A. Kemudian kita ke soal yang B, berat volume basah atau gamanya itu pada kadar air optimum. Nah, ini untuk rumusnya, gamma itu sama dengan gamma D dalam kurung 1 plus W. Nah, ini udah diketahui semua ya teman-teman. Dari gamma D-nya itu kan tadi pakai yang puncak, W-nya pun juga yang W puncak juga, yang optimum. Itu langsung dimasukkan aja 19 kali 1 plus 0,11. Ini lupa tanda kurungnya, maaf ya. Jadi hasilnya adalah gammanya itu berat volume basahnya itu 21,09 kilonewton per meter kubik. Nah, lanjut ke derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan S pada kadar air optimum jika GS-nya itu adalah 2,69. Yang pertama-tama kita cari dulu nih teman-teman. Nih, kita cari dulu E-nya. Dengan rumus gamma D sama dengan GS dikali gamma W per 1 plus E. Dari sini kita masukkan aja. Tadi kan udah diketahui semua, gamma D-nya 19, GS-nya 2,69,
gamma W itu pasti 9,81 kalau dalam satuan kilonewton. E-nya masih belum diketahui. Kita balik aja. 1 plus E-nya kan ke sini. Ke sisi kiri. 19-nya ke bawah sini jadi pembagi. Satunya dipindah ke sini. Ke ruas kanan. Jadinya -1 ya. Ininya jangan lupa dikurung. Gitu, tinggal dihitung saja. E-nya dapat di angka 0,3889. Nah, karena E-nya sudah ketemu, kita bisa mencari S-nya. S. Nah, S ini rumusnya adalah nih. S sama dengan W kali GS per E. W-nya tadi 0,11, GS 2,69, dan E-nya ini 0,389 dijadikan 3 angka di belakang koma aja. Dihitung aja pakai kalkulator, dapat hasilnya di 76,07% atau 0,7607. Itu S-nya udah ketemu. Lalu kita ke yang D. Relative compaction atau RC jika gamma D di lapangan itu 18,5 kilonewton per meter kubik. Nah, RC itu ini rumusnya. RC sama dengan gamma D. Gamma D di sini dimasukkan ini adalah gamma dry lapangan yang ini. Lalu per gamma D maksimum yang tadi dikalikan 100%. Ini hilang. Ini harusnya 18,5 nih. 18,5. Bisa pakainya ya. Oh ya. Ini 18,5 per 19 dikali 100%. Hasilnya adalah ini. 0,9737 atau 97,37%. Itu relative compaction-nya. Soal D udah selesai, lalu kita ke soal terakhir. Kisaran kadar air pada saat pemadatan di lapangan untuk mencapai kepadatan relatif. Jadi ini kan gamma dry lapangannya kan udah diketahui nih, yang 18,5. Kita ke grafiknya tadi, ditarik garis ke sini. Ini kan memotong grafik yang tadi nih, grafik yang melengkung ini. Nah, ini kita tarik garis ke bawah, itu dapat W1, itu sebagai batas awal. Terus yang di sini ini sebagai W2 yang batas akhir gitu. Jadi kisaran kadar air yang dibutuhkan untuk mencapai RC menurut grafik ini itu adalah W1-nya ini ada di 9%. Dan W2 di sini kisaran 12,5%. Jadi kadar airnya itu yang dibutuhkan ada di antara 9% sampai 12,5% gitu teman-teman. Nah, udah selesai pembahasan dari soal-soal mekanika tanah satu ini yang di UAS tahun lalu ya teman-teman. Ini kalau misal teman-teman mau belajar lebih lanjut tuh bisa akses ke buku pegangan dari Hari Kristadi dan Braja MDAS. Kalau saya pribadi prefer Hari Kristadi karena ada step by stepnya. Kalau Braja MDAS tuh to the point banget gitu. Buat teman-teman yang mau belajar dari awal dan masih belum paham menggunakan Braja MDAS itu bisa ke bukunya Hari Kristadi. Soal-soal yang ada di sini tuh ada semua di buku-buku tersebut gitu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata dalam pengerjaan juga. Terima kasih atas perhatiannya. See you. Bye. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal pada UAS Mekanika Tanah ini. See you on next SNJ.